Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman Unity semua. Pada video kali ini tentunya sebelumnya selamat datang kembali di channel YouTube aku. Pada video kali ini kita akan membahas tentang navigasi pada Odoo, khususnya ini pada video kali ini lebih ke Odoo secara SOL. Jadi yang pertama tentunya sebelum kita masuk ke dalam Odoo SOL-nya, setelah video sebelumnya yaitu berkaitan dengan cara melakukan instalasi terhadap Odoo SOO maupun SOL. Nah, sama dengan hal ini SOL. Setelah selesai melakukan instalasi terhadap Odoo SOL, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, teman-teman. Di sini ada kotakan yang berisikan master password. Nah, master password itu ditujukan untuk kita bisa mengubah database kita, melakukan pengeditan database kita. Nah, jadi di sini sudah dicantumkan juga buat informasinya. Kita bisa melakukan atau mengubah database kita, mengedit database kita, tapi dengan make sure kita pastikan bahwa kita ingat untuk master passwordnya. Jadi dimohon untuk diharapkan buat teman-teman semua, jika sudah muncul tampilan seperti ini, bisa teman-teman lakukan screenshot saja, ataupun bisa teman-teman tulis, tapi lebih enaknya di screenshot aja buat jaga-jaga kalau misalnya kita mau mengubah database-nya. Setelah itu database juga master password juga di sini ditujukan untuk membuat database tentunya. Dan di sini kita mengisi master password-nya di kolom pengisian master password, terus kemudian di bawahnya itu adalah terkait dengan pelengkapan untuk pembuatan database. Nah, untuk bagian bawah tersendiri itu ada yang namanya demo data. Nah, demo data itu merupakan data dummy atau data buatan yang sudah disiapkan, yang sudah diberikan oleh sistem Odoo. Seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan terkait dengan database. Kita langsung masuk ke dalam Odoo-nya. Nah, di sini ada Odoo SOL, localhost-nya. Jadi di sini hal yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita ke bagian purchase. Kita coba ke bagian purchase. Kemudian pada bagian dashboard modul purchase akan muncul tampilan penyajian data seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang dinamakan data dummy atau hasil dari kita tadi mencentang demo data. Kalau misalnya kita tidak mencentang demo data, maka otomatis data ini tidak ada, karena kita tidak menyetujui atau men-checklist data dummy. Jadi otomatis semua data-datanya itu masih kosong, teman-teman. Yang ada di Odoo-nya itu masih kosong. Nah, karena aku sendiri juga melakukan checklist terhadap demo datanya, jadi di sini udah ada. Nah, mungkin selanjutnya itu terkait dengan cara kita melakukan menyajikan datanya. Yang pertama itu berbentuk list. Nah, berbentuk list itu seperti ini, seperti barisan seperti ini ya, teman-teman. Barisan ke bawah, kayak contohnya list seperti biasanya itu kan pasti ke bawah. Terus tampilan kedua adalah Kanban. Nah, jenis Kanban ini mungkin lebih jelas ya, teman-teman. Maksudnya dalam satu kolom itu sudah bisa teman-teman lihat semua. Dan mungkin ada beberapa yang lebih suka layout secara Kanban. Kemudian yang ketiga adalah pivot. Nah, pivot seperti ini tampilannya. Terus kemudian ada graph. Ada graph itu tampilannya atau grafik ya, grafik. Yang pertama ada data balok, grafik balok. Yang kedua adalah line atau garis, grafik garis. Yang kemudian ada pie chart atau grafik lingkaran ya. Dan di sini juga ada stack itu penumpukan, terus kemudian kumulatif, terus kemudian diurutkan dari paling bawah, diurutkan dari paling atas, seperti itu. Selanjutnya setelah grafik, kita lanjutkan untuk layoutnya itu secara kalender. Secara kalender tampilannya seperti ini, teman-teman. Tampilan seperti ini. Jadi lebih spesifik lagi, misal tadi kegiatan melakukan PO-nya itu
pada hari apa dan jam berapa, nanti akan masuk ke dalam masing-masing kolomnya seperti itu teman-teman. Jadi lebih spesifik lagi. Terus yang terakhir adalah bagian activity. Nah, bagian activity seperti ini. Jadi ini lebih dikelompokkan berdasarkan dengan activity-nya, mulai dari email sampai dengan upload dokumen. Baik, setelah dalam penampilannya ini, masing-masing layout dari bagaimana cara menampilkan datanya, selanjutnya adalah kita akan melakukan aktivasi developer mode. Nah, developer mode kita carinya di mana? Kita cari di setting, bagian setting, itu bagian pengaturan. Nah, di bagian pengaturan, kita scroll paling bawah sendiri itu di sini ada activate the developer mode. Nanti kita klik saja, nanti otomatis akan terpasang atau akan teraktivasi. Nah, di sini kita posisinya sudah melakukan aktivasi. Nah, di sini kita juga bisa melakukan deactivate atau menonaktifkan developer mode atau mode pengembangnya. Seperti itu. Nah, mungkin tandanya bagaimana kalau misalnya kita sudah melakukan aktivasi developer mode. Nah, tandanya di sini teman-teman ada mungkin lambang atau icon yang berbentuk kumbang di sini. Yang berarti kalau misalnya ada, kita masih melakukan aktivasi developer mode. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini di developer mode juga ada berkaitan dengan metadata, view metadata atau lihat metadatanya. Nah, di sini kita mungkin langsung aja kita lihat di sini ada kita di bagian inventory, kemudian kita cari di sini sudah, kemudian setelah itu kita view metadata. Kita view metadata. Nah, di sini kita view metadata. Nah, di sini dari ID sampai dengan latest modification date itu sudah ada, bisa ditayangkan dengan menggunakan metadata, view metadata. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan bagian terkait dengan search engine. Search engine atau mesin pencarian. Nah, mesin pencarian itu ditujukan untuk apa? Difungsikan untuk apa? Untuk tentunya untuk mempermudah apabila dalam kondisi mempunyai banyak data yang tidak memungkinkan kita mencarinya satu persatu. Kita tidak mungkin juga melakukan scroll sampai dengan kita menemukan datanya. Nah, di sini kita ada yang namanya search engine atau mesin pencarian. Nah, di sini ada kolom pencarian, kita search saja. Mungkin kalau misal karena masing-masingnya data itu mempunyai reference number atau reference code atau kode referensinya, kita tinggal saja menulis, kita ketikkan saja misal 01, nanti akan muncul data yang mempunyai reference bernomor 01. Seperti itu, dan seterusnya kita bisa mencari. Nah, kemudian untuk memudahkan juga kita bisa melakukan filter atau penyaringan terkait dengan datanya, yaitu di sini ada dari to do, my transfer, sampai dengan kita bisa melakukan custom filter. Nah, sebagai contoh kita karena di sini dari datanya itu ada dua macam status, yaitu dari ready dan draft. Kita coba untuk melakukan filter untuk menampilkan data yang hanya berstatus draft kita. Nah, di sini kita sudah centang, kita sudah pilih, maka data yang akan ditampilkan hanya yang berstatus draft. Lalu bagaimana jika kita ingin mengembalikan semua datanya itu biar agar terlihat semua? Kita bisa lakukan remove di sini ya. Kita remove, kemudian nanti akan muncul semua data-datanya dari berbagai status. Begitu pula untuk yang bagian ready. Nah, di sini ready juga akan muncul dengan mengesampingkan bagian status yang draft seperti itu. Lalu kemudian di sebelahnya ada group by. Nah, di group by sendiri itu
uh, difungsikan untuk pengelompokan secara baik itu status, schedule, date itu mungkin dari tahunnya akan dikumpulkan menjadi satu, terus dari per 4 tahunnya, kuarternya, terus kemudian ada month atau per bulannya, ada per minggunya dan juga per hari. Terus ada search dokumen sampai dengan juga add custom group. Nah, di sini untuk mungkin salah satu contohnya di sini kita status. Dikarenakan tadi yang sudah kita ketahui bahwa statusnya itu hanya ada dua jenis, dua status yaitu ready dan draft, maka di sini dikelompokkan menjadi dua berdasarkan statusnya yaitu ready dan draft, yang mana pada status ready itu terdapat 4 data. Kemudian bagian status draft terdapat 2 data. Kemudian untuk menampilkan semuanya kita bisa lagi pilih untuk remove. Seperti itu. Kemudian untuk schedule date kita bisa pilih month atau bulan. Nah, dikarenakan tadi dalam semua aktivitas datanya itu terjadi pada bulan Oktober, maka semuanya dikelompokkan menjadi satu pada bulan Oktober tahun 2023 yang terdiri dari 6 data. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan kita pergi ke setting, terus kemudian kita ke bagian translation dan kita ke bagian language, yang mana di sini kita melakukan setting terhadap bahasa. Nah, kita menggunakan bahasa Indonesia. Terus kemudian kita sesuaikan juga dengan negara Indonesia. Itu dari directionnya itu, dari penulisannya itu dari kiri ke kanan tentunya. Terus kemudian dari penanda dari angka desimal itu dengan menggunakan koma, dan penanda dari angka ribuan dengan tanda titik. Kemudian untuk date format, time format, untuk date formatnya sendiri kita bisa melakukan setting. Nah, di sini ada example-nya atau contohnya, yang mana kalau misal kita menggunakan B kecil itu disingkat menjadi dash, terus menggunakan B besar disingkat menjadi Desember. Jadi setiap penggunaan huruf kecil itu kata atau kata pada hari maupun bulan itu disingkat. Nah, di sini mungkin dari layout-layoutnya atau dari format-formatnya untuk date format. Kemudian yang kedua adalah time format. Time format sendiri itu di sini ada hour, minutes, dan second. Nah, di sini untuk minutes-nya, second, hour, dan lain sebagainya. Kemudian untuk first day of week atau hari pertama dalam seminggu, kita pilih Monday tentunya, itu hari Senin. Kemudian kita save, atau tidak perlu save juga tidak apa-apa, karena sudah benar semua dan tidak perlu ada yang harus ditambah. Oke, jadi mungkin itu aja dari bagian navigasi terkait dengan navigasi pada Odoo, yang mana tentunya dari semua hal yang sudah saya sampaikan itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan Odoo, baik dari tampilan layout data, baik secara pivot, grafik, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada search engine dan ada filter serta grup yang tentunya sangat memudahkan kita dalam melakukan pencarian atau melakukan penyusunan terhadap datanya, untuk memudahkan kita dalam mungkin mencari datanya. Dan tentunya di sini di navigasi kita juga diajarkan untuk melakukan view metadata, untuk melakukan view metadata dengan cara kita mengaktifasi developer mode. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan
itu ada yang belum tepat dan ada misleading dalam penyampaian, bisa disampaikan atau bisa memberikan komentar di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat bisa klik like, apabila video ini kurang bermanfaat bisa klik dislike, nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.